Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa mab'utsu rahmatan lil 'alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita dari ensiklopedia larangan dalam syariat. Dan insyaallah pembahasan kita pada saat ini akan masuk yaitu pada hal berkaitan dengan larangan mengurangi timbangan dan takaran. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kita tahu bahwa di dalam kehidupan ini manusia itu berinteraksi, bersosialisasi, ya, saling memberikan atau saling menyalurkan keperluan. Di antara bentuk interaksi itu adalah tentu yang namanya jual beli, begitu. Nah, di dalam jual beli itu ada proses ya timbang menimbang, tawar menawar, ya, bagaimana yang umumnya berlaku di dalam proses jual beli. Para jemaah yang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, terutama atau kita khususkan pada hal berkaitan dengan masalah timbang menimbang, di mana prinsip ekonomi yang dianut adalah modal yang digunakan itu sekecil-kecilnya dan untung yang didapatkan itu sebesar-besar. Itu adalah di antara moto yang di apa ya ditanamkan oleh para pedagang. Ya, modal sekecil-kecilnya, keuntungan sebesar-besarnya. Itu adalah prinsip prinsip di dalam perdagangan. Ya, begitu juga dengan pembeli. Ya. Pembeli itu ya membeli barang semurah-murahnya agar mendapatkan barang sebanyak-banyaknya. Nah, ini adalah sebetulnya dua hal yang saling bertolak belakang. Namun demikian ya, penjual tetap memiliki hak yang apa istilahnya prerogatif di mana dia bisa menentukan harga, di mana dia bisa menentukan harga dari suatu barang yang dia jual ya. Terlepas apakah nanti akan ada campur tangan pemerintah dalam menetapkan harga atau tidak. Para jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syatalawi di sini menukilkan satu dalil berkaitan dengan masalah mengurangi timbangan atau takaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wailul lil mutaffifin." Kata Allah, celakalah bagi orang yang curang. Ini Al-Mutaffifin ayat 1. Ya. Jadi di sini beliau membuka dengan Al-Mutaffifin ayat 1. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman bagi orang yang mengurangi hak orang lain ketika menimbang atau ketika dia menakar. Ya. Apa ancaman yang Allah Subhanahu wa taala ancamkan itu berupa kebinasaan. Wail kata Allah. Celakalah. Ya. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas bahwa Wail itu adalah nama di antara salah satu lembah yang ada di neraka. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengancam orang yang mengurangi takaran atau timbangan ketika dia melakukan transaksi ya. Allah ancam mereka dengan kebinasaan. Disebabkan mereka mengurangi atau merampas hak yang seharusnya mereka berikan kepada penjual. Ya. Dan pada akhirnya pedagang itu akan memakan harta sesama muslim atau harta orang lain dengan jalan yang batil. Sekaligus dia melakukan penipuan begitu ya. Para jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Tadi di awal kita sudah menukilkan surah Al-Mutaffifin ayat 1. Nah, pada ayat selanjutnya ya Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan sebetulnya siapa orang yang curang itu ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nas yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yuhsirun." Ya, celakalah orang yang curang kata Allah, yaitu orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain mereka mengurangi kata Allah. Ini Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 3. Jadi siapa orang yang curang itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan sendiri yaitu pada ayat kedua dan ketiga. Orang yang curang itu jika dia meminta haknya, dia ingin dipenuhi. Tapi ketika dia memberikan hak kepada orang lain, dia kurangi takaran. Itu adalah orang yang curang. Tadi di awal sudah kita singgung juga jemaah sekalian bahwa wail ya itu adalah nama sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abbas bahwa wail itu adalah di antara salah satu lembah yang ada di neraka jahanam. Itu tempat mengalirnya nanah-nanah penghuni neraka. Ya, tempat mengalirnya nanah penghuni neraka di mana uh, wail ini merupakan di antara lembah yang ada di neraka. Ya. Para jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tentu di dalam proses jual beli ada pedagang, ada pembeli. Ya. Dalam hal ini pembeli minta haknya dipenuhi sebagaimana yang semestinya. Tapi justru dari sisi pedagang itu tidak memberikan hak dari pembeli sebagaimana mestinya. Sebetulnya kalau kita bawa dalam kondisi lain, ya, orang yang curang ini bukan hanya berlaku pada pedagang saja, berlaku juga misalnya pada pekerja. Misalnya seorang pegawai begitu kan. Seorang pegawai itu akan digaji dalam 1 bulan, ya 1 bulan sekali dia akan menerima gaji. 1 bulan sekali dia akan menerima gaji dari pekerjaan. Maka ketika sudah ada kesepakatan, misalnya dalam hitungan bulan ya 29 sampai 30 hari si pekerja atau pegawai ini menerima gaji dengan jumlah tertentu, ya maka pegawai itu juga harus bekerja sebagaimana dalam perjanjian itu 29 atau 30 hari. Jika tidak, maka dia sudah melakukan kecurangan. Ya. Kenapa? Karena tidak mungkin seorang pegawai mau gajinya dikurangi begitu. Tidak mau. Ya. Oleh karena itu, ya, ketika gajinya adalah gaji yang sifatnya baku, ya, maka jumlah hari dari pekerjaan sebagaimana perjanjian juga harus baku, tidak boleh dikurangi. Dia tidak boleh melakukan kecurangan pada perusahaan. Karena itu akan menyebabkan kecelakaan. Ya. Sebagaimana tadi pedagang yang tidak memenuhi hak dari pembeli. Begitu juga dengan pegawai akan mengalami kecelakaan apabila tidak memenuhi hak daripada atasannya. Sebagaimana atasan akan mengalami kecelakaan juga apabila dia tidak memenuhi hak bawahannya. Oleh karena itu, dalam hal ini kita harus bersikap adil ya. Tidak boleh kemudian kita menzalimi, tidak boleh kemudian kita mengambil hak atau bahkan merampas hak orang lain. Nah, itu tidak diperbolehkan sama sekali. Para jemaah yang oleh Allah Subhanahu wa taala terkhusus dalam konteks dalam jual beli tentunya. Ya. Di mana seorang penjual kadangkala merampas hak daripada pembeli. Banyak ya metode yang mereka lakukan sebetulnya yaitu dengan cara mereka menyimpan tembaga misalnya di timbangan mereka sebagaimana yang umumnya sudah kita ketahui begitu ya. Atau misalnya ada orang yang menjual bensin eceran misalnya, di mana ketika ada pembeli mereka tidak memberikan
full 1 liter misalnya dari bensin itu mereka kurangi misalnya dengan jumlah tertentu. Ini adalah bentuk kecurangan di mana pelakunya nanti akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri mengatakan wailul lil mutaffifin, celakalah orang yang curang. Terjemahan dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan umat terdahulu ya, khususnya umatnya Nabi Syuaib. Ternyata Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka karena di antara salah satu hal yang mereka lakukan adalah mereka curang di dalam perdagangan, terutama di dalam masalah takaran atau timbangan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Katsir rahimahullah taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala membinasakan kaumnya Nabi Syuaib di antara salah satu sebabnya adalah mereka senantiasa curang di dalam perdagangan. Iya. Dan kalau kita berbicara tentang masalah perintah untuk jujur di dalam perdagangan, itu banyak sekali jemaah sekalian. Berkaitan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk adil di dalam masalah timbangan ini, memenuhi hak dari pembeli begitu ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa auful kaila wal mizana bil qisti la nukallifu nafsan illa wus'aha." Kata Allah, dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikul beban kepada seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Ini Al-An'am ayat 152. Dan banyak dalil-dalil lainnya yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan berkaitan dengan pemenuhan hak ya. Atau ketika menakar hendaknya menakar dengan yang sebenar-benarnya begitu. Para jemaah bukan oleh Allah Subhanahu wa taala terutama sekarang di era perdagangan yang dilakukan secara online begitu ya, e-commerce. Kadangkala penjual itu tidak memberikan deskripsi yang benar berkaitan dengan barang yang dia jual. Sehingga ketika dia menjual barang tertentu dengan harga tertentu, karena deskripsi yang diberikan itu tidak sesuai dengan apa yang dijual, akhirnya ketika barang itu tiba, pembeli merasa dirugikan. Maka ini jatuhnya juga di dalam kecurangan. Curang di dalam memberikan deskripsi terhadap barang jualan. Di pembeli itu akan memberikan stempel negatif terhadap toko online itu. Dan itu banyak sekali kita temukan. Ya. Nah, atau misalnya ada orang menjual barang tidak sesuai dengan apa yang ia sebutkan. Misalnya dia ada cuci gudang misalnya. Sehingga kita mengeluarkan sejumlah uang, kemudian dari pihak penjual itu mengirimkan barang yang kita tidak tahu sebenarnya wujud barangnya itu. Ini kan jatuhnya goror begitu ya. Kita memberikan sesuatu yang pasti, sedangkan penjual itu memberikan sesuatu yang tidak pasti. Makanya Umar bin Khattab itu ya, melarang orang yang tidak paham dalam masalah perdagangan ini dalam fikih. Ya. Umar tidak membolehkan mereka berdagang ya, sebelum mereka paham masalah fikih. Karena jika tidak, mereka akan jatuh di dalam perkara yang haram. Karena mereka akan melakukan transaksi mungkin goro, mungkin riba, mungkin apa saja. Oleh karena itu Umar itu tidak memperbolehkan hal tersebut. Apa kata Umar? Ya, la yabi' fi suqina illa man qad tafaqqaha fid din. Kata Umar, tidak boleh berjualan di pasar kita kecuali orang yang memiliki pemahaman dalam urusan agama, orang yang paham fikih. Karena jika dia tidak paham fikih, ya, maka dia akan melakukan kecurangan, Dia sadari, disengaja atau tidak sengaja. Ya, kan banyak sekarang orang yang memanipulasi barang yang dia jual begitu kan. Dia jual susu misalnya, ini susu murni, ternyata sudah campuran dengan bahan-bahan tertentu untuk memperbanyak jumlahnya.
apakah dicampur dengan air dan lain sebagainya. Ini adalah di antara bentuk kecurangan. Ya, oleh karena itu, di antara tempat yang paling Allah Subhanahu wa taala benci di muka bumi adalah pasar. Kenapa demikian? Di sana banyak terjadi sekali kecurangan, banyak terjadi sekali kemaksiatan. Ya, ahabbul biladi ilallahi masajiduha wa bughadul biladi ilallahi aswaquha. Tempat yang paling Allah cintai itu adalah masjid. Sedangkan tempat yang paling Allah benci adalah pasar. Ini diriwayatkan oleh Muslim. Oleh karena itu, ya, hendaknya kita seminimal mungkin ya pahami fikih jual beli begitu. Apa yang boleh, apa yang tidak boleh, transaksi yang seperti apa yang dibolehkan, yang dihalalkan, transaksi seperti apa yang tidak diperbolehkan. Ini penting karena ini menyangkut dengan apa yang akan kita dapatkan. Dengan harta itu kemudian kita akan memberi makan anak istri kita akan beli pakaian dengan uang itu, kita akan memutar keuntungan dari uang itu. Jika itu berangkat dari uang yang haram, bagaimana? Oleh karena itu, di dalam proses timbang menimbang ini harus diperhatikan, ya, harus diperhatikan. Jangan sampai merugikan di antara salah satu pihak. Harus ada kepuasan ya di antara kedua belah pihak. Jangan hanya memuaskan salah satu pihak. Satu merasa dirugikan, satu pasti diuntungkan. Tapi harus sama-sama merasa untung begitu. Ya, karena tidak ada kecurangan di antara mereka. Para jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di dalam perdagangan, ya ini adalah rambu-rambu bagi para pedagang. Jangan sampai mereka justru menjatuhkan diri mereka pada perkara yang dilarang oleh syariat. Ya. Karena di antara efek buruk, ya, kita tahu ya, ketika orang menjual dan menimbang dan timbangannya itu tidak sesuai dengan takaran, berarti di situ dia ada memakan hak orang lain pedagang itu. Dia melakukan kezaliman, dia melakukan penipuan, maka itu akan berimbas pada hilangnya keberkahan karena tercampur ya, mulai tercampur antara harta yang haram dan harta yang halal yang kita dapatkan ya, dan ini akan berimbas juga pada sulitnya doanya dikabulkan ya. Kemudian belum lagi ancaman yang Allah Subhanahu wa taala ancamkan tadi pada surah Al-Mutaffifin ayat pertama, bahwa orang yang curang itu akan dimasukkan ke dalam dalam wail ya, dalam wail yaitu salah satu jurang yang ada di dalam neraka ya. Dan dari sisi lain ya, ini mungkin sudah kita bahas panjang lebar kemarin ya, di pertemuan sebelumnya, bahwa ya kata Nabi alaihi salatu wasallam, innahu la yarbu lahmun nabata min suhtin illa kanatin naru aula bih. Sesungguhnya tidaklah berkembang daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram kecuali neraka itu lebih layak bagi. Jadi harta yang jadi daging yang tumbuh ya, tubuh kita itu berkembang ya, dari harta yang haram, maka kata Nabi SAW, ya neraka itu lebih layak baginya, lebih layak bagi ya. Oleh karena itu penting kita untuk ya mempelajari ilmu fikih ya, karena jika kita tidak mempelajari ilmu fikih ya, ketika akan berdagang tentu banyak pelanggaran yang akan kita lakukan ya. So, di antaranya adalah dengan mengurangi timbangan atau takaran ketika berjualan ya. Pembeli ingin membeli gula misalnya 1 kilo dengan harga yang sudah ditetapkan. Ternyata ya dalam hal ini penjual berlaku curang. Baik dia mengurangi setengah ons atau sampai 1 ons misalnya.
Ini kecurangan sekecil apapun itu adalah kecurangan, ya. Itu adalah kecurangan. Oleh karena itu, ya, hendaknya penjual itu mawas diri, ya. Kalau dia melebihkan, ya tafadhol, melebihkan timbangan misalnya, silahkan. Tapi jangan sampai kemudian dia mengurangi timbangan. Jangan sampai dia mengurangi timbangan. Karena dalam hal ini dia sudah memakan hak dari orang lain. Tapi kalau melebihkan timbangan nggak ada masalah. Ya, selebihnya itu adalah sodako. Terhitung sodako. Nah, jika memang di dalam suatu negeri itu sudah apa namanya tidak ada lagi kecurangan, misalnya ya semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan anugerah itu pada negeri kita tentunya, maka Allah Subhanahu Wa Taala tentu akan berkahi negeri itu. Allah Subhanahu Wa Taala akan berkahi perdagangan itu. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Kalaulah penduduk satu negeri itu beriman dan bertakwa, Allah akan berkahi, kata Allah. Ya, Allah akan limpahkan, ya, baik itu dari langit atau dari bumi, keberkahan. Allah akan berkahi negeri itu. Allah akan mudahkan segala urusan mereka. Jadi nggak ada ruginya sebetulnya ketika kita berdagang, kita jujur di dalam perdagangan, ya. Karena apabila kita jujur di dalam perdagangan, sebagaimana yang Nabi SAW lakukan, ya, Nabi SAW jujur dalam perdagangan, ya, jujur dalam perkataannya, justru itu akan mendatangkan keuntungan yang lebih ternyata. Orang akan percaya kepada kita, orang akan apa namanya, nama baik kita terselamatkan begitu. Berbeda halnya dengan orang yang curang, ya. Kalau orang sudah curang di dalam perdagangan, ya, wallahu alam, pembeli tidak akan kembali lagi kepada pedagang yang curang karena sudah merasa dicurang. Oleh karena itu, ya, tidak ada ruginya ketika kita jujur di dalam perdagangan. Camkan itu baik-baik, karena apabila apabila melakukan kecurangan di dalam perdagangan, maka itu akan merugikan sebetulnya, baik di dunia ataupun di akhirat. Di dunia, mungkin nama baiknya akan tercoreng, mungkin hubungannya akan rusak, dan di akhirat dia akan mendapatkan siksa yang Allah Subhanahu Wa Taala ancamkan. Ya. Para jemaah yang dikenal oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Kemudian yang mungkin menjadi pertanyaan, misalnya, saya mungkin dulu pernah melakukan kecurangan dalam perdagangan, baik itu dengan mengurangi takaran dan lain sebagainya. Saya ingin bertobat. Bagaimana caranya? Sedangkan saya tidak tahu, bahkan sudah lupa mungkin siapa saja orang yang ia curangi di dalam perdagangan. Ya, maka sebagaimana yang difatwakan, ya, oleh para ulama, misalnya yang difatwakan oleh Syekh bin Baz rahimahullah taala, ya, jika memang pembeli itu, ya, diketahui siapa pembelinya, maka hendaknya kita kembalikan, ya, harta mereka yang bukan hak kita, kita kembalikan hak kita jika kita mengetahui siapa pembelinya. Namun ketika kita tidak mengetahui siapa pembelinya, mungkin karena bukan orang jauh misalnya yang singgah kemudian belanja di toko kita, kita curangi, kita tidak tahu siapa dia, asal usulnya dari mana. Maka solusinya, kata Syekh, adalah hendaknya ia bersedekah. Kelebihan itu kita sedekahkan saja, ya. Kelebihan uang yang telah ia peroleh dengan cara yang tidak benar itu kita kita sedekahkan, ya. Namun ketika kita mengetahui, ya, pembeli itu, maka kita kembalikan hak kepada orang yang kita ketahui itu. Itu adalah cara mengembalikan, ya, daripada hak orang lain yang sudah kita makan. Dan tentunya juga diiringi bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian yang berkaitan dengan masalah mengurangi timbangan dan takaran. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita
di atas kejujuran ya, di dalam setiap tindakan dan perbuatan kita, baik kejujuran dari sisi penjual atau kejujuran dari sisi pembeli. Dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhtiar kita untuk senantiasa berlaku jujur di dalam setiap keadaan kita, akan memberikan keberkahan bagi negeri kita, keberkahan bagi seluruh kaum muslimin ya. Dan tentunya itu adalah kebaikan bagi kita di dunia ataupun di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempermudah kita di dalam jujur ya, dalam konteks perdagangan.